فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita telah selesai dari adab yang ke-49 tentang apa? Dzikri al-gharam bil kutub. Maksudnya apa? Nah, hendaknya penuntut ilmu itu memiliki rasa cinta yang kuat terhadap kitab-kitab. Dan masih berkaitan dengan masalah kitab, karena seseorang ketika mengumpulkan kitab, membeli dan membangun perpustakaan pribadinya, ini harus memiliki pengetahuan kitab-kitab siapa yang sepantasnya kita berusaha untuk menjadikannya sebagai rujukan. Maka pada adab yang ke-50, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala memberikan bab atau memberikan adab tentang qiwamu maktabatik. Ia menjadi penopang perpustakaanmu. Penopang tegaknya perpustakaanmu itu kitab-kitab apa saja, harus tahu. Sehingga bukan asal punya duit beli kitab. Setiap ada kitab baru, kitab dicetak baru, beli. Tidak peduli kitab apa itu. Padahal kitab-kitab pokok yang harus dia miliki, nah dia tidak punya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala alaika bil kutubil mansujati ala tariqatil istidlal wat tafaqquhi fi ilalil ahkam wal ghausi ala asraril masail. Maka atasmu untuk menetapi kitab-kitab yang tersusun di atas metode pengambilan dalil, yaitu metode pengambilan dalil, tidak hanya sekedar kalimat-kalimat tanpa menjelaskan dalilnya. Wattafaqquh ala ilalil ahkam, demikian pula di atas metode untuk bisa memahami hikmah-hikmah dari hukum-hukum yang ditetapkan. Wal ghausi ala asraril masail, dan kitab yang disusun di atas upaya untuk mendalami. Ghaus yaitu ibarat menyelami, ya, menyelami rahasia-rahasia dari permasalahan-permasalahan. Itu hal-hal yang tersembunyi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kitab yang seperti ini itulah kitab yang bermutu, dibangun di atas dalil, penjelasan, penjabaran, hikmah, kemudian apa? Mendalami masail. Qala min ajalliha kutubu syaikhain, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa tilmidhihi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan di antara yang paling bagusnya dari kitab-kitab karangan para imam yang sangat penting, yaitu kitab-kitab dua syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, dan ini fadlullah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada keduanya. Ketika keduanya berbicara tentang suatu permasalahan, maka akan kita dapati penjelasan yang begitu gamblang.
dari sisi dalil, kemudian bagaimana metode berdalil, kemudian hikmah dan hal-hal tersembunyi dari permasalahan yang dibahas. Maka penuntut ilmu untuk kokoh hendaknya kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim diupayakan untuk dimilikinya. Makanya kitab-kitab mutaakhirin banyak mereka mereka berusaha mengambil rahasia-rahasia yang tersembunyi dari kitab-kitab mereka. Misalnya dikarang kitab khusus seperti penukilan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari kitab-kitabnya dikumpulkan. Kemudian juga kalimat-kalimat Ibnul Qayyim tentang tentang adat, misalnya tentang jumlah-jumlah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Karena beliau ketika menjelaskan dalam suatu masail terkadang menetapkan pembagian ini penting. Karena apa? Pembagian diambil dari Dari tatabbu' dan istiqra'. Misalnya pembagian tauhid menjadi 3 demikian. Itu kan dibangun di atas tatabbu' dan istiqra'. Qala wa 'alal jadati fi dzalika min qablu wa min ba'du. Dan juga kitab-kitab yang dibangun di atas metode yang sama seperti itu, baik sebelum Syekhul Islam atau setelah Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim. Di antaranya kutubu Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 rahimahullahu taala. Wa jallu kutubihi At-Tamhid. Naam, dan di antara kitab yang paling bagus dari kitab karangan beliau adalah At-Tamhid, membagi permasalahan fikih, kitab rujukan fikih untuk mazhab Maliki. Demikian pula hampir sama dengan Tamhid Al-Istidkar. Dan juga Ibn Abdul Bar punya kitab yang menjadi rujukan dalam adab, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Yang kedua Al-Hafidz Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 rahimahullahu taala. Wa ar'asu kutubihi Al-Mughni. Nah, dan kitab beliau yang mengepalai, yang menjadi kepala kitab-kitab beliau, yang terdepannya dari kitab-kitab Ibnu Qudamah paling masyhur Al-Mughni. Ini juga kitab fikih yang dibangun di atas metode mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga Al-Hafidz Ibnu Dzahabi. Yang keempat Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tahun-tahun wafatnya bisa dilihat di situ. Mereka sezaman. Al-Dzahabi, Ibnu Katsir. Di tahun 700-an. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kutub ulama ad-da'wah wa min ajma'iha ad-Durarus Saniyah. Kemudian kitab-kitab ulama ad-da'wah yang dimaksud adalah ulama Najd dari para murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan penerus beliau, di antara yang mengumpulkan risalah-risalah mereka adalah Ad-Durarus Saniyah. Kemudian yang ke-10 kitab Al-'Allamah As-San'ani rahimahullahu taala, la siyama Kitabuhun Nafi' Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kemudian yang ke-11 Al-'Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, beliau juga memiliki karangan yang banyak. Kemudian yang ke-12 Al-'Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, la siyama kitabuhu Adwa'ul Bayan. Beliau sebutkan ini karena apa? Karena mereka-mereka yang sudah meninggal dan memang a'immah, imam pada bidangnya. Kemudian untuk zaman kita ya kitab-kitab Imam Al-Albani rahimahullahu taala.
Maka sampai dikatakan maktabah kalau tidak ada kitab-kitabnya Syekh Albani, maktabah yang fakir, masih kekurangan, terutama dalam apa? Dalam pembahasan ilmu hadis. Kemudian kitab-kitab Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian kitab Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Karena 3 syekh ini akhwan, penjelasan mereka subhanallah. Syekh Al-Utsaimin dalam fikih akidah dan cabang-cabang yang lainnya penjelasannya sangat gamblang. Syekh Al-Albani dalam hadisnya. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahumullahu taala ajma'in. Baik. Perhatikan syarah. Qala hadza aidan min al-muhim an yakhtara al-insanu li maktabatihi wa maraji'ihi al-kutub al-asliyah al-asilah al-qadimah. Ini juga termasuk perkara yang penting untuk seseorang memilih bagi perpustakaannya dan maraji' dalam belajarnya kitab-kitab al-asilah al-qadimah, kitab-kitab yang memang apa? Memang kokoh. Nah, kitab yang dikarang oleh para mutaqaddimin. Lianna ghaliba kutubil mutaakhirin ghalibuha qalilatul ma'ani katsiratul mabani. Ya, dikarenakan mayoritas kitab yang dikarang oleh mutaakhirin mayoritasnya apa? Maknanya sedikit tapi apa? Mabaninya itu kalimat-kalimatnya terlalu banyak. Dan ini jelas kawan, dari kalimat saja, kalimat para salaf kan ringkas tapi maknanya padat, maknanya luas, barok. Sedangkan mutaakhirin kalimatnya panjang tapi apa? Kalau diambil intinya sebenarnya pendek. Maka dikatakan oleh Syekh ghalibuha qalilatul ma'ani katsiratul mabani. Taqra'u safhatan kamilatan yumkinu tulakhisuha fi satrin aw satrain ma'at ta'rij wal matab wat taghrizat fi ba'dil kalimat allati la tufhamu illa ba'da taqrar. Lakin kutubus salaf tajiduha sahlah hayyinah layyinah rasinah la tajidu kalimatan wahidatan laisa laha makna. Ini bedanya. Baik, engkau terkadang membaca satu halaman penuh yang bisa engkau ringkas hanya dalam 1 baris atau 2 baris. Baik, itu pun masih butuh apa? Butuh untuk kesulitan pada beberapa kalimat yang tidak dipahami kecuali setelah diulang-ulang. Namun kitab-kitab para salaf engkau dapati mudah, lembut, kokoh kalimatnya, tidak engkau dapati satu kalimat pun, satu kata pun kecuali apa? Padanya makna. Baik, makanya kamu tidak akan mendapati satu kalimat yang tidak memiliki makna pada kitab-kitab mutaqaddimin. Baik, alaika bil kutub. Ini kalimat Syekh Bakar atasmu untuk apa? Memperhatikan dan memilih kitab-kitab. Tsumma sta'rada al-muallifu li kutubin muayyanatin minha, tsumma wasafa hadhihi al-kutub. Ya, kemudian muallif memaparkan kitab-kitab tertentu, kemudian mensifati kitab-kitab ini yaitu al-mansujatu ala tariqatil istidlal wat tafaqquhi ala ilalil ahkam. Baik, perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza khairu ma yakunu li talibil ilmi. Dan ini sebaik-baik perkara yang ada pada penuntut ilmu. Antakun al-masailu makrunatan bid dalail, yaitu permasalahan digandengkan dengan dalil-dalil. Wal dalailu imma nususun wa imma ilalun, wal ilalu mustanbatah minan nusus. Dan dalil itu kemungkinannya nas, ya, mansusah jelas,
atau kemungkinannya berupa alasan-alasan. Dan alasan-alasan itu diambil dari nas-nas. Lakin qad la yakunu an-nasu fi hadhil mas'alah bi'ainiha lakin yashmaluha al-illah. Cuman terkadang nas tidak mencakup permasalahan ini secara khusus, tapi bisa tercakup dalam illah yang ada pada nas tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan wa'lam annahu la yujadu hukmun min ahkamillahi azza wa jalla illa wa lahu illah. Lianna Allah Ta'ala qala was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Kata ini bahwasanya tidak didapati satu hukum pun dari hukum-hukum Allah kecuali padanya illah. Mesti ada alasannya, dan lebih tepatnya padanya hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqtum. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Ini itu adalah hukum Allah yang Allah tetapkan untuk sesama kalian. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Fama min hukmin illa walahu illah, lakin minal ahkam ma na'lamu illataha wa na'lamu anna laha akthar min illah wa ba'daha yakhfa alaina. Syahidnya dari ini ikhwan, bagian akhir. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Itu Allah itu al-alim al-hakim, zat yang maha bijaksana, mesti membangun hukum di atas hikmah. Tidak ada satu hukum pun kecuali padanya illah. Cuman hukum-hukum ini terkadang kita mengetahui illahnya, tapi terkadang tidak. Terkadang kita tahu lebih dari satu illah, dan terkadang sebagiannya tersembunyi. Walakinnana wa in khafiya alaina al-illatul khassah la takhfa alaina al-illatul 'ammah. Cuman kita walaupun tersembunyi illah yang khusus, tapi tidaklah akan tersembunyi bagi kita illah yang umum. Hikmah secara umum pada setiap hukum apa? Wahiyat ta'abbud lillahi azza wa jalla. Makanya kawan, kalau kita tidak mampu memahami suatu alasan, contohnya ketika diperintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat anjing, dicuci 7 kali, yang pertama dengan turab, dicampur dengan debu tanah. Seorang tidak mampu memahami ini, kenapa kok 7 kali? Maka di sana kalau nggak mengetahui illah yang khusus, maka apa? Di sana mesti ada illah yang umum. Apa itu Abdurrahman? Ta'abbud, ta'abbudiyah. Berarti kita beribadah kepada Allah dengan menerima hitungan tersebut, ya. Diperintahkan mencuci 7 kali, cuci 7 kali. Nah, fa inna kamala ta'abbudi lillahi an ta'budahu azza wa jalla bima amar. Karena sesungguhnya kesempurnaan beribadah kepada Allah itu yaitu dengan engkau beribadah kepada Allah dengan apa saja yang Allah perintahkan. Sawa'un 'alimtal hikmata am lam ta'lam. Sama saja apakah engkau tahu hikmahnya atau engkau tidak tahu. Yang penting kita diperintahkan oleh Allah dengan jumlah ini. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kita terima. Nah, ta'abbud lillah. Nah, karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ablaghu fil inqiyad an yanqada asy-syakhsu li'amalin la ya'rifu hikmatah. Dan ini lebih tandas, lebih mendalam dalam ketundukan kepada Allah, di mana dia tunduk untuk melakukan suatu amalan yang tidak dia ketahui hikmahnya. Wa inna ma yaqumu bihi li mujarradi ta'abbudi wa tadhalluli lillah, hanyalah dia menunaikannya karena semata-mata bentuk ibadah dan menghinakan diri pada Allah. Baik. Wa qawluhu bilisanil maqal wal hal sam'an sami'na wa ata'na. Baik. Dan dia mengucapkan dengan lisannya secara terang-terangan atau dengan keadaannya mengucapkan sami'na wa ata'na. Hadhihi al-illah takfi. Nah,
illah ini cukup, yaitu bentuk ta'abbud. Ini illah umum untuk semua hukum. Apa itu? Ta'abbudiyah. Law qala qailun mathalan ma hiya al-illah fi naqdil wudu' bi akli lahmil ibil. Contohkan, seandainya seorang mengatakan sebagai contoh, apa illah dari batalnya wudu disebabkan makan daging unta? Seorang wudu kemudian makan daging unta, wudunya hukumnya bagaimana Cahya? Batal. Kenapa kok batal? Makan daging kok batalkan wudu? Apa bedanya daging unta dengan daging kambing, dengan daging kuda dan yang lainnya? Kok daging unta batal wudunya kalau seseorang memakannya? Naqul in futiha lana wa fahimnaha wa hiya illatun khassah mathalan fa huwa matlub wa illa fa indana al-illatul 'amma wa hiya at-ta'abbud lillahi ta'ala bima amar wa kafa biha illatan. Jika dibukakan bagi kita dan kita memahaminya, maka itu adalah illah yang khusus sebagai contoh. Dan ini sesuatu yang dicari, berusaha untuk memahaminya, karena semakin tahu illah semakin kuat pengagungan seseorang kepada Allah. Tapi jika tidak, maka kita punya ilah yang umum, yaitu apa? Ta'abbud lillah bima amar, beribadah kepada Allah dengan apa saja yang Allah perintahkan. Dan ini cukup sebagai alasan. Pokoknya kalau makan daging unta batal wudunya. Baik. Contoh lain, ramyul jamarat, melempar jumrah. Limadha narmi hadhil jamarat hasa fi makanin ata'abbadu lillahi bih li'anna Allah amarana bih. Ya, kenapa kita melempar jamarat ini dengan hasa? Nah, di tempat yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Alasannya apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk itu. Faqulna sami'na wa ata'na, maka kita pun mengatakan sami'na wa ata'na. Walau kana hadza fi ghairi hadzal makan wa fi ghairi hadzal zaman la'udda abathan aw jununan. Seandainya perbuatan ini melempar jumrah di selain tempat ini, yaitu selain apa? Di jamarat. Kemudian di selain waktu tersebut, yaitu waktu pelemparan jumrah, maka tentu akan dikategorikan perbuatan sia-sia dan apa? Dan kegilaan. Ngapain orang itu lempar-lempar jumrah bukan waktunya? La wahidun minna tala al-an fi suq wa akhadha hasayat wa qama yahdhifu bisyari' ma naqul hadza majnun. Seandainya salah seorang di antara kita ini kemudian apa muncul di tengah pasar, kemudian mengambil kerikil, kemudian berdiri melempari apa? Jalan. Kita katakan apa dul? Majnun, ya kan? Baik, gila orangnya. Lakin lama waqa'a bi amrillah sarat ibadatan yuqarribu ila Allah biha. Akan tapi tatkala Allah perintahkan pada jumrah tersebut untuk kita lempar, maka jadilah itu merupakan bentuk ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Baik, idzan min ahammi ma yakunu iktina'ul kutubi allati tashtamilu 'ala al-masaili wad dalail. Jika demikian, termasuk perkara terpenting dalam memperhatikan kitab-kitab adalah apa? Kitab-kitab yang tercakup padanya permasalahan dan dalil-dalil. Hatta tafattaha li talibil ilmi abwabul ilmi, sampai betul-betul terbuka banyak bagi penuntut ilmu pintu-pintu ilmu. Thumma alam anna al-hukma alladhi yaqumu bihi mabniyun ala dalil tatma'innu ilaihi an-nafsu akthar. Kemudian faedah yang lain, ketahuilah bahwasanya hukum yang tegak dibangun di atas dalil, jiwa ini akan lebih tenang. Tatma'innu ilaihi akthar, akan lebih banyak tenangnya. Wa taltazimu bih akthar, juga akan menetapinya dengan lebih kuat. Li'annahu mabniyun ala dalil, karena apa? Dibangun di atas dalil. Wa ala nassin aw illatin dalla alaihi syara', baik itu dibangun di atas nas atau suatu illah yang ditunjukkan oleh syariat. Ini tanbih penting untuk seorang memperhatikan ini. Bukan hanya sekedar masail yang dihafal, tapi juga dalail.
Tsumma dzakara amthilatan lil kutub, kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh kitab. Dimulai dari kitab Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan ini para imam telah mendorong. Imam As-Sa'di juga diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin mendorong untuk apa? Untuk betul-betul memperhatikan kitab dua imam ini. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.